Lur, kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Le Cornins The Mummy tahun 2026. Menceritakan tentang teror mencekam yang dialami seorang keluarga saat putri mereka tiba-tiba kembali secara misterius setelah menghilang selama 8 tahun di gurun Mesir. Daripada Cak Cicu, langsung kita gas filmnya. Di awal film diperlihatkan sepasang keluarga dengan 3 anak yang sedang menikmati musik. Si bapak yang bernama Gamal sedang mengajak para anaknya bernyanyi. Kita fokus ke anak wanita yang bernama Laila dan si ibu yang kurang asik bernama Kamila. Sesampainya di rumah di saat Laila ingin memberikan makan hewan peliharaannya, burung itu telah mati dan si ibu menyadari sesuatu telah terjadi. Tanpa basa-basi, Gamal dan Kamila masuk ke sebuah piramid di rumahnya. Kok di rumah ada piramid kecil ya? Ternyata selama ini Gamal dan Kamila menyembunyikan sesuatu dari anak-anaknya. Di mana ia menyembunyikan sarkofagus kuno dan mulai mengintip apakah makhluk aneh itu telah bangkit dan tiba-tiba Gamal harus koid karena mumi itu telah bangkit. Kita beralih ke keluarga Charlie. Anaknya yang bernama Katie sedang belajar kode Morse ke Charlie. Charlie juga mulai mengapresiasi karena Katie sudah mulai paham dengan kode Morse. Saat mereka sedang menonton TV, mereka melihat ayahnya di TV. Dan ternyata Charlie adalah seorang reporter yang sedang meliput daerah Kairo. Katie mematikan TV karena ia ingin ayahnya fokus mengajarinya kode Morse. Tak lama kemudian, Charlie mendatangi istrinya yang bernama Larissa. Karena Larissa sedang hamil besar, ia mulai memberitahu bahwa anak yang ada di dalam kandungannya mulai menendang-nendang seperti Subasa. Sampai pandangan mereka teralihkan karena Katie berantem dengan adiknya yang bernama Sep. Larissa juga berpamitan untuk kerja. Dan Charlie yang sedang libur memutuskan untuk menjaga anak-anaknya. Singkat cerita, di sebuah taman, Katie sedang bermain masak-masakan seperti layaknya anak wanita sampai dia dihampiri oleh ibu-ibu. Dan ternyata itu adalah ibu dari Laila yang berarti itu adalah Kamila. Katie menanyakan keberadaan Laila akan tetapi Kamila malah memberikan trik sulap. Dan Charlie mulai cemas ketika ia melihat banyaknya coklat di rumah mainan Katie. Sedangkan Larissa pun sama sekali tidak pernah membelikan coklat. Karena panik, Charlie menanyakannya ke Sep dan Sep menjelaskan kalau akhir-akhir ini Katie mempunyai teman misterius di taman tempatnya bermain. Kembali ke Kamila yang memberikan sebuah apel kepada Katie dan sambil membacakan mantra, tiba-tiba seekor serangga masuk ke tubuh Katie. Charlie yang panik pun langsung mengecek Katie dan ia melihat Katie sudah tidak ada di taman itu.
ia memutuskan untuk mencari Katie. Charlie sempat menanyakan ke warga lokal, akan tetapi ia melihat Katie diculik oleh wanita misterius. Alarm keamanan berbunyi yang menandakan akan ada badai pasir. Charlie kesulitan mencari Katie karena badai pasir itu sudah menyelimuti daerah itu. Lantas, Charlie dan Larissa memutuskan ke kantor polisi untuk melapor kejadian ini. Di sini ia bertemu dengan polisi wanita yang bernama Dahlia dan atasan Dahlia yang bernama Panjul. Charlie tidak tahu siapa yang menculiknya karena ia tidak bisa melihat wajah pelaku, dan Larissa menunjukkan sebuah coklat yang disimpulkan oleh Dahlia bahwa jika si penculik berhasil memanipulasi korban dengan cara memberikannya coklat setiap saat. Akan tetapi Panjul mencurigai bisa saja kalau mereka membunuhnya tanpa sengaja dan mencoba menutup-nutupinya. Charlie yang ternyata mengerti bahasa Mesir pun tidak terima dan marah. You think we did something to our own daughter? What the fuck is your problem? 8 tahun kemudian mereka memutuskan untuk pulang dan tinggal di New Mexico. Larissa yang belum move on, ia membuatkan satu kamar khusus untuk Katie dan berharap Katie akan kembali. Hey. Kita juga melihat anak yang dikandungan Larissa telah lahir. Wanita cantik ini bernama Maudie. Maudie kemudian mengajak ibunya makan bersama karena neneknya atau ibunya si ibu yang bernama Wati telah masak. Di saat mereka berdoa, Charlie datang dan senang melihat mertuanya menginap beberapa hari di rumah ini. Bendícenos nuestro Señor Jesucristo. Bu Wati menyarankan anak dan cucunya untuk sekali-kali berlibur. Terlebih sejak kepulangan mereka dari Mesir, Charlie sama sekali tidak pernah mengajak keluarganya liburan. Di tempat lain di gurun Arab Mesir, seorang pesepeda melihat pesawat jatuh dan karena penasaran ia melihat dari dekat. Ia melihat ada mayat, puing-puing pesawat, dan yang paling membagongkannya lagi ia melihat sarkofagus dan langsung melaporkan kedua arkeolog bernama Ipul dan Jule. Di dalam sarkofagus terdapat sebuah makhluk aneh dan tiba-tiba kembali ke keluarga Charlie yang sedang berlibur. Ia ditelepon oleh kedutaan besar Amerika Serikat yang bertugas di Kairo, Mesir. Ia mengabarkan bahwa Katie telah ditemukan dan masih hidup. Tanpa basa-basi, Charlie dan Katie mendatangi sebuah rumah sakit di Kairo dan si dokter menjelaskan keadaan Katie yang mengalami trauma kulit akibat kurangnya cahaya dan kurang nutrisi. Katie juga dalam kondisi yang membuatnya melakukan gerakan yang tidak menentu dan mendadak. Jadi, tak boleh ada suara yang mengejutkan. Gar, inilah tampak Katie setelah 8 tahun menghilang. Kemudian Charlie dan Larissa pun ditemui oleh Dahlia yang kini sudah naik pangkat menjadi seorang detektif.
Setelah menunjukkan foto investigasi, Dahlia memberitahu jika Katie ditemukan di dalam sarkofagus kuno yang sedang diangkut menuju suatu tempat oleh 2 orang. Dahlia pun curiga jika Katie menjadi korban perdagangan manusia. Tapi karena ini semua masih dugaan sementara, Dahlia berjanji jika dirinya akan terus melakukan penyelidikan sampai menemukan pelaku di balik semua ini. Dan untuk sementara waktu, Charlie disarankan untuk pulang kembali mengurus kondisi Katie. Kemudian Charlie dan Larissa memutuskan untuk membawa Katie pulang. Mereka sangat senang menyambut putri sulung keluarga tersebut. Tanpa bicara, Katie hanya menatap kosong kepada mereka semua. Ni de día. No me dejes sola porque me perdería en el cielo y en la tierra eres la salvación. Nenek Wati yang merupakan seorang religius mencoba sedikit memberikan doa. Dan Katie tiba-tiba berontak tak terkendali. Larissa berhasil menenangkan Katie dengan obat penenang. Malam harinya Maudy yang tidak bisa tidur karena terus mendengar suara-suara aneh dari kamar kakaknya. Sementara Charlie masih mencari tahu dan menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi pada Katie. Dan di malam itu, untuk pertama kalinya, Maudy dan Sep mendengar suara gaduh di dinding rumah mereka. Dan suara itu berasal dari pintu kecil yang ada di kamar mereka. Suara itu juga terdengar oleh ayah dan ibunya yang langsung memeriksa apa yang ada di balik itu. Larissa dan Charlie terus mencari sumber suara yang ternyata itu adalah sampai pada akhirnya mereka menemukan Katie di pojokan yang sedang mukbang seekor kalajengking dengan hidup-hidup. Sep dan Maudy yang penasaran pun juga ikut shock karena muntah Katie berwarna hijau dan ada bekas kalajengking. Keesokan paginya, Sep dan Maudy pergi ke sekolah seperti biasanya. Nenek Wati dan Larissa harus merawat Katie dan mengurusnya semaksimal mungkin dan sesabar mungkin. Karena saat ini kondisi tubuh Katie bisa dibilang sangat buruk. Sedangkan Charlie memperbaiki kamar dan rumah mereka, menutup celah demi untuk memastikan kejadian semalam tidak terulang lagi. Larissa mencoba untuk merapikan Katie. Salah satu caranya memotong kuku Katie yang sangat keras. Karena penasaran, Charlie mencoba memeriksa kulit tersebut yang ternyata ketika kulit itu dibuka, kulit itu berubah menjadi sebuah tulisan kuno yang dapat diterjemahkan dalam 7 lembar.
yang Charlie sendiri tidak tahu arti dari tulisan tersebut. Charlie kemudian menemui profesor Mesir kuno yang terkenal untuk diterjemahkan. Sang profesor yang bernama Ixia mencoba menjelaskan bahwa bahasa di lembar ini adalah bahasa Mesir kuno yang tidak lagi digunakan di dunia modern. Untuk saat ini dia sendiri belum tahu arti dari tulisan tersebut. Tapi Profesor Ixia berjanji akan mencoba menerjemahkan sebaik-baik mungkin. Untuk menghindari hal tak terduga, malam hari itu Charlie mengawasi Katie di kamarnya. Akan tetapi Charlie melihat dan memperhatikan bahwa ada pola yang aneh pada gertakan gigi Katie. Charlie menyadari bahwa gertakan gigi Katie adalah kode Morse yang biasa ia latih bersama Katie sebelum Katie hilang. Dan setelah digabungkan, kode itu menghasilkan nama Layla. Tanpa cacicu, Charlie lalu kemudian menghubungi detektif Dahlia di Kairo. Charlie meminta agar Dahlia menyelidiki siapa Layla sebenarnya. Dahlia sendiri juga kebingungan karena apa yang didapat Charlie hanyalah nama Layla saja tanpa ada nama belakang. Dan ada ratusan bahkan ribuan orang bernama Layla di Kairo. Dahlia juga menyarankan agar Charlie mencari informasi lainnya. Apa ada orang bernama Layla yang menghubungi mereka sebelum atau sesudah Katie menghilang? Charlie lalu mencari informasi lainnya tentang nama Layla hingga ia menemukan surat dengan pengirim bernama Layla Khalil. Charlie yang terkejut dan segera mengirimkan nama Layla Khalil kepada Dahlia untuk diselidiki. Tepat pada malam yang sama sesuatu terjadi kepada Maudi. Dia mendengar suara Katie memanggil untuk mendekat. Namun, entah apa yang terjadi oleh Maudi. Keesokan paginya, Charlie menindaklanjuti soal terjemahan bahasa Mesir kuno yang ditinggalkan kepada Profesor Ixia. Profesor Ixia menerjemahkan satu kata dari teks tersebut, yang artinya adalah orang Mesir sesat yang dibaca sebagai Nasmarayan. Dikatakan bahwa Nasmarayan adalah iblis yang bergerak dalam bayang-bayang orang hidup. Ia senang untuk menghasut pria laki-laki untuk memecah belah anak-anak mereka, dan ibu untuk menyakiti anak-anak mereka sendiri. Ia menyebarkan penyakit mematikan, menghancurkan segalanya, mengarah pada kehancuran keluarga, dan yang lebih buruknya lagi kepunahan peradaban itu sendiri. Tapi karena Nasmarayan telah menghilang selama lebih dari 2000 tahun sejak sebelum Masehi. Ini benar-benar aneh, mengapa ia kembali dibicarakan lagi? Sementara itu di sekolah, Maudi yang kini bertingkah sangat aneh. You're a rat-faced cunt. Di sisi lain, Dahlia yang telah melakukan perjalanan datang untuk menyelidiki tempat itu sendirian. Ternyata tidak ada seorang pun yang tinggal di daerah tersebut. Akan tetapi yang aneh adalah di bawah rumah ini ada sebuah piramida kuno yang terkubur di bawah tanah.
Ketika Dahlia mencoba masuk ke dalam, ia melihat lubang sedalam puluhan meter di bawah tanah, di mana di dalamnya terdapat sebuah sarkofagus kuno yang dipenuhi dengan karakter-karakter kuno. Dahlia yang sigap langsung menembak Camilla. Tak lama setelah itu datang seorang gadis. Namun wanita itu lari setelah melihat Dahlia, hingga membuat Dahlia curiga lalu mengejarnya. Gadis itu menggali tanah untuk mengambil sesuatu tanpa menghiraukan Dahlia di sana. Ia lalu mengangkat sebuah kotak dan menyerahkannya kepada Dahlia. Dan saat Dahlia membuka kotak tersebut, kotak itu berisi sebuah kaset rekaman atas nama Katie. Terungkap juga kalau si gadis itu bernama Layla atau teman kecil Katie. Nenek Wati yang religius tentu tidak bisa tinggal diam melihat keadaan cucunya yang semakin hari semakin buruk. Ia berdoa meminta Tuhan untuk menyembuhkan Katie agar kembali normal secepatnya. Naasnya tubuh Wati malah menjadi makanan serigala di sana. Pemakaman kepada Wati pun diadakan secara sederhana dan dihadiri oleh banyak tamu. Awalnya acara tampak berjalan lancar, tetapi tiba-tiba Maudy menjadi gila. Maudy mengambil gigi palsu Nenek Wati lalu dipakai dirinya sendiri. Sementara itu mereka tak sadar kalau Katie berhasil keluar dari kamarnya. Maudy yang sudah ada dalam kendali roh jahat mulai menyerang salah satu tamu. Katie lompat ke peti mati Nenek Wati untuk Charlie membawa Katie kembali ke kamarnya dan mengikat tubuh, tangan, dan kaki dengan erat untuk mencegah Katie keluar dan mengamuk seperti ini lagi. Sementara itu setelah Dahlia menyelesaikan pekerjaan di Kairo, ia bergegas terbang untuk menemui Charlie dan Larissa. Ia membawa kaset rekaman ritual mumi yang dialami Katie 8 tahun lalu. Ritual mumi yang dialami Katie adalah ritual yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan ini adalah ritual yang ke-82 kalinya. Ritual mumi yang dialami Katie harus terjadi karena itu adalah ritual untuk mengurung iblis, untuk mengunci kekuatannya di dalam tubuh mumi selamanya. Tetapi karena mumi tersebut masih memiliki kehidupan, pikiran, perasaan, dan pada akhirnya akan menua. Jika manusia ingin terus mengurung iblis jahat itu, mereka perlu menemukan tubuh pengganti untuk menampung iblis tersebut dari generasi ke generasi. Yang berarti kalau tubuh yang sudah dimasukin iblis itu rapuh, iblis itu membutuhkan inang baru. Dan sekarang Katie dipilih oleh Camilla karena usia Katie yang muda, hingga mereka mempunyai banyak waktu panjang untuk menahan iblis tersebut. Akan tetapi sesuatu malah terjadi sebelum itu, yaitu pesawat yang jatuh.
Yang mengurung iblis tersebut tidak berjalan sesuai rencana. Karena itu apa yang Dahlia coba sampaikan kepada Charlie adalah bahwa Katie perlu dikubur seperti ini selamanya. Jika tidak, iblis itu akan keluar dan menghancurkan dunia. Yang berarti Katie sudah tidak tertolong lagi. Dan semua ini adalah ulah dari sekte sesat. Dan Camilla sendiri adalah bagian dari kelompok sekte tersebut. تقيد منعني لازم الانطلاق لن أسمح لك. Di tempat lain, Katie mulai mengalihkan pikiran bahwa sadar Sep diminta melepaskan perban di sekelilingnya untuk membebaskan diri dari wujud muminya. Yang berarti kalau segelnya dilepas, ini akan memperkuat kekuatan si iblis, bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya karena yang sebelumnya ada segelnya. Ia juga mulai menggerakkan tubuh Nenek Wati yang telah koid, serta Sep untuk mengejar dan melenyapkan semua orang di rumah. Nenek Wati menyerang Dahlia lalu memasukkan kalajengking ke dalam mulutnya. Pada saat itu mereka berhasil mengurung Katie di dalam kamar. Dahlia mempunyai sebuah ide. Ia mengingat mantra-mantra ritual Katie dari klip yang ia tonton sebelumnya. Dan ini adalah pengorbanan seorang ayah. Beberapa hari kemudian setelah iblis meninggalkan tubuh Katie, kini Katie dapat berbicara normal lagi dan bisa berkomunikasi dengan ibu dan saudara-saudaranya. Lalu beberapa hari kemudian Larissa dan Dahlia melakukan perjalanan ke sebuah penjara rahasia untuk langsung menemui Camilla yang ternyata ia masih hidup. Dan menjadikan tubuh Camilla sebagai wadah baru bagi iblis sampai akhir hayatnya dan film pun berakhir. Kayaknya bakal berlanjut terus nih film Mumi ini nih. Soalnya iblisnya butuh inang terus nih. Pokoknya inang terakhir ini ada di Camilla ya. Si iblis Nasmarayan ini.